Kita merasa teman yang baik itu adalah teman yang membenar-benarkan kita. Padahal teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan yang benar di hadapan kita. Makanya nak ungkapan para ulama, sadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka. Temanmu yang sejati adalah teman yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwan illa al-muttaqin. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah, dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin cerminannya adalah sahabatnya yang mukmin. Artinya, dengan siapa dia berteman, maka begitulah orangnya. Untuk melihat seseorang, maka lihatlah temannya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah dengan derajat yang sahih riwayat Abu Dawud Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung sekali dengan siapa dia berteman. Seseorang tergantung sekali dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka lihat-lihatlah dengan siapa engkau berteman. Disuruh pilih-pilih oleh Rasulullah dengan siapa kita berteman. Teman itu mempengaruhi. Sudah begitu lama anak kita didik untuk melakukan salat. Begitu kita masukkan ke SMP, berteman dia dengan orang yang tidak salat atau dengan anak yang tidak salat, ternyata perangainya berubah. Dia mulai tidak salat. Kita ajarkan di rumah berbicara dengan tutur bahasa yang baik. Semenjak sekolah di SMP, dia punya teman yang suka caci maki. Dia bawa pulang bahasa caci maki ke rumahnya. Begitulah fungsi seorang teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang saleh, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak mendapatkan minyak wanginya, maka kita mendapatkan aromanya, mendapatkan bau wanginya. Berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, seperti berteman dengan pandai besi. Kita datang, kita tidak dapatkan hasil dari pandai besi tersebut, tapi kita mendapatkan bau hangus hasil kerjanya. Begitulah seorang teman mempengaruhi hidup kita. Maka jemaah melakukan Allah, perlu kita ketahui bersama, semua orang yang punya teman yang buruk di dunia, semua orang yang berteman dengan ahli-ahli dunia, yang hanya memikirkan hidup dunia, seakrab-akrabnya teman tersebut,
sesama pengedar sabu-sabu, sesama pengedar narkoba, sama-sama duduk di kedai kopi, siang malam tidak keluar dari kedai kopi, azan berbunyi dia tetap di dalam kedai kopi, sama-sama tidak berpuasa, sama-sama menutup tirai dari kedai kopi, lalu makan di tengah-tengah Ramadan di dalamnya. Yang dulu sama-sama bersama-sama setia untuk tidak solat Jumaat, yang mentumpuk-tumpuk bak sabuh tempat hana sembahyang Jumaat. Mereka setia, mereka teman. Kalau mau melakukan kejahatan sesama pencuri, akan mengikatkan ikrar setia. Apa yang terjadi di hari kiamat? Allah menggambarkan dalam surat Zukhruf ayat 67, Al-akhilla, semua teman-teman yang setia di dunia, kata Allah. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwa. Kalau teman kita itu adalah teman yang sama-sama mencintai dunia, sama-sama melakukan maksiat di dunia, maka nanti di hari kiamat akan berubah teman itu menjadi musuh. Tidak ada pembelaan, tidak dibelanya sama sekali. Dia tidak akan mengulang kalimatnya di dunia. Dia tidak akan mengatakan, aku akan membelamu seumur hidupku. Tidak ada lagi keluar kalimat itu. Yang terjadi apa? Aduan, permusuhan. Semua orang yang ahli maksiat berteman. Ternyata di akhirat mereka saling menyalahkan. Mereka akan mengatakan, gara-gara engkau lah, yang gara-gara kah lung tamang dalam neraka. Yang lain juga mengatakan, cit kah yang pegat lung tamang dalam neraka. Padahal dulu duduk, Masya Allah, kalau dikejar oleh polisi, mereka sehidup semati mencari jalan keluar. Ketika duduk bersama tidak salat maghrib, mereka seakan-akan saling membela di dunia. Tapi ketika di akhirat, mereka menjadi musuh yang saling menyalahkan. Begitulah efek berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Dalam surat Furqan, Allah menggambarkan seorang teman akan berkata, Ya wailata, laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dulu di dunia aku tidak menjadikan dia seorang teman. Yang mulai itulah timbul penyesalan, pekanjih dengan long. Kenapa dia yang menjadi temanku? Hancur hidup di dunia, terjerumus ke dalam perzinaan, gara-gara punya teman yang juga ahli berzina. Meninggalkan salat Jumaat berani dilakukan beramai-ramai dengan teman-teman setia. Tapi nanti kalimat yang keluar di akhirat, mereka mengatakan, seandainya aku tidak berteman dengannya. Inilah tipuan dan jebakan syaitan. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah yang uronyo merasa bahawa akan hidup selama-lama dalam dunia dan merasa bahawa dia punya teman-teman setia. Waktu korupsi bersama-sama, yang main game, judi malam bersama-sama, yang buka bisnis maksiat, mereka juga seia sekata bersama-sama. Sang-sang kena pegah menyotamang kata dalam penjara, seandainya kamu masuk penjara, saya pun ikut denganmu. Tapi begitu ditangkap oleh polisi, sama-sama pencuri, sama-sama berbuat, yang satu melarikan diri, yang baru di dunia sudah melarikan diri. Bagaimana di akhirat? Kita yang berkumpul-kumpul sesama teman yang akhlaknya buruk, saling mengupat, saling mencaci maki, nyan ka habis haya, menyo kata menak tapi ro ka habis haya. Dan kemudian disesalinya di akhirat nanti. Nah, jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita bandingkan dengan kita yang punya teman orang-orang saleh, orang-orang yang berteman menuju ke masjid-masjid Allah, yang dulu berteman sama-sama jadi panitia agar masjid dihidupkan, yang dulu berteman saling ajak mengajak untuk ikut pengajian, partner pengajian gebite bangun, ini ada pengajian, kita pergi di masjid fulan. Dia sibukkan berteman dengan orang-orang yang baik.
Orang-orang yang seperti ini, seandainya mereka telah tiada, di akhirat pun mereka saling tolong-menolong. Namun di dunia kadang-kadang kita salah memahaminya. Kita merasa teman yang baik itu adalah teman yang membenar-benarkan kita. Padahal teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan yang benar di hadapan kita. Makanya nak ungkapan para ulama, sadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka. Temanmu yang sejati adalah teman yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Yang ngan yang god watai ketanyo salah ketika kita melakukan maksiat dengan beraninya dia mengatakan ini salah. Walaupun aku temanmu yang ini salah. Itulah teman sejati. Ketika kita mau menuju ke satu tempat lembaga riba, kita mau pinjam uang dengan kredit dengan cara riba, teman yang saleh akan mengingatkan, nyan haram. Walaupun long ngan kata tapi nyan haram. Nyan ngan yang god. Ketika Jumaat azan berkumandang, teman yang baik adalah teman yang mengetuk pintu teman rumah temannya, lalu mengatakan, hai jak Jumaat. Lega hana jak Jumaat gekutuk dalam hati oleh Allah, distempel oleh Allah munafik. Itu teman yang baik. Teman yang ketika kita tidak berpuasa Ramadan, lalu dia marah dan dia mengingatkan kita, itu teman yang baik. Teman ketika seorang perempuan memakai baju ketat seksi, maka teman yang salihah adalah teman yang mengingatkan temannya dengan mengatakan ini pakaian-pakaian neraka. Gantilah. Itu yang teman. Bukan teman yang saddaqaka, yang selalu membenar-benarkanmu. Watai kena tak pebut maksiat. Jih kan dipingat katanya. Dipa betul ibut katanya. Ketika kita tidak tahan lagi tinggal di rumah sewa, ketika kita ingin mengganti dari sepeda menjadi motor, lalu kita merencanakan untuk makan riba, mengambil di dunia riba, kita menuju ke rentenir-rentenir, lalu teman itu mengatakan, yang kemenan katrip tan lo nak pegah bahawa ka pinjamlah jupeng. Perkatalah rumah sewa model laginya. Pinjam saja uang. Untuk apa bertahan di rumah sewa seperti ini? Tidak mengapalah riba sedikit. Subhanallah, dia mendukung kita untuk bermaksiat. Dia mengajak kita untuk bermaksiat. Ketika kita melakukan manipulasi, melakukan penipuan, sama-sama panitia, watai mempakat dalam rapat, lalu ketua panitia mengatakan, bagaimana kalau ongkos nasi satu bungkus dari 15,000 kita naikkan di atas bon menjadi 20,000. Nyan nanti 5,000 tablo bajai batik sama-sama ke kedai. Semua dalam panitia mengatakan kabereh, nyan bereh, yang kemenan ketua yang betul. Dia naikkan di atas bon kosong. Nasi harga 15,000. Dia naikkan menjadi 20,000, 25,000. 10,000 diambil, dikorupsi. Sesama mereka, bertemanlah dengan mereka. Hancurlah hidup di atas dunia ini dan nanti akan dihancurkan Allah di akhirat nanti. Teman yang baik tidak begitu. Walaupun mulutnya berbisa, walaupun mungkin tajam kritikannya, tapi teman yang baik mengatakan, nyan hanjut, long hana setuju. Nyan desya. Lalu semua orang membencinya, padahal nyan yang paling god. Makanya jina orang pep-pep kadang-kadang dibenci dia kok. Seorang yang berani mengatakan yang benar akan dibenci, apalagi di zaman fitnah. Orang yang berani mengatakan yang benar di atas mimbar, tidak lama akan dijuluki teroris. Akan dijuluki macam-macam, lalu ditangkap. Sedangkan yang mengumandangkan keburukan, yang mengajak orang bermaksiat, dibiarkan hidup dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung, menjelek-jelekkan agama. Yang petun agama tirodro didrop. Ini fitnah-fitnah dunia. Jemaah melakukan Allah, tetaplah berteman dengan orang-orang yang baik, tetaplah berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebagai penutup khutbah, ada satu hadis yang Rasulullah SAW sebutkan begitu dahsyatnya pembelaan teman yang saleh di dunia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id menceritakan dalam hadis yang panjang, Rasulullah berkata, nanti ketika selesai yaumul hisab, yang mukmin sebahagian dimasukkan ke dalam surga Allah, sebahagian yang mungkin pernah melakukan dosa dimasukkan ke dalam neraka Allah.
Lalu kemudian kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, kalian nanti, ini kata Rasulullah di hadapan sahabat, demi Allah, kalian nanti benar-benar kalian nekat, benar-benar kalian bersemangat untuk membela teman-teman kalian sesama mukmin. Apa kata teman-teman kita yang masuk ke dalam surga? Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kemana fulan? Kami tidak melihatnya di dalam surga. Padahal di dunia, yasumu ma'ana, yusalli ma'ana, wa yahujju ma'ana. Dia salat bersama kami, dia puasa bersama kami, dia dulu berhaji bersama kami, dia umrah bersama kami, kamu ikut pengajian sama-sama, kami semua melakukan kebaikan sama-sama. Man gara-gara nabut maksiat, dia masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, kemana dia ya Allah? Allah menjawab, dalam neraka. Lalu kemudian kata mereka, izinkan kami ya Allah menjemput teman kami itu. Diizinkan oleh Allah. Lalu Allah berkata, masuklah kalian ke dalam neraka. Kalian tidak akan terbakar. Jemputlah teman-teman kalian yang imannya sebesar 1 dinar. Maka teman-teman yang pernah salat bersama, yang pernah haji bersama, yang pernah puasa bersama, yang pernah mengaji bersama, yang pernah sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama memberi sedekah, sama-sama membangun masjid, sama-sama melakukan wakaf, mereka menuju ke neraka. Dijemputlah semua temannya yang punya iman sebesar dinar, 1 dinar. Lalu kemudian mereka balik ke Allah mengatakan, telah kau selesaikan ya Allah. Kata Allah, balik lagi ke neraka. Jemputlah semua teman kalian yang kalian kenal di dunia, yang kalian pernah melakukan kebaikan, yang imannya sebesar 1 dirham, lebih kecil daripada dinar. Balik lagi rombongan ini menuju ke neraka. Allah dinginkan mereka tidak terbakar dengan api neraka. Dijemput semua teman-temannya. Setelah selesai, mereka balik lagi menuju Allah dan mengatakan, telah kami selesaikan ya Allah. Kata Allah, balik lagi ke dalam neraka. Sekarang jemput semua temanmu yang punya iman sebesar biji zarrah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi sebagai Rasul. Jemput mandum, jemput, masukkan mereka ke dalam surga dengan izin Allah. Begitulah syafaatnya seorang teman yang saleh. Mam nyota mengan tabi-tabi bakhid, nyota mengan tabi-tabi jahat. Mereka menjemput kita bukan menuju ke surga, tapi menuju ke neraka Allah. Maka berhati-hatilah. Yang model-model duduk kedai kopi, semayang maghrib untuk tumpuk dalam kedai kopi, sampai semayang isya hana semayang ni, nyan preh-preh ngenpo kedai-kedai kopi yang menghambur mandum dalam neraka Allah. Maka jemaah melakukan Allah, pilih-pilihlah teman. Semoga kita diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga khutbah singkat ini membuat kita merenung kembali dengan siapa kita berteman di dunia, karena itu akan berefek dan bermanfaat di dunia dan di akhirat.